kita sudah di segmen terakhir dari kontroversi, pemirsa. Mas Boyamin, terakhir Mas Faldo mengatakan, apakah ini karena tidak suka dengan personalnya Pak Luhut? Apakah ini masalah personal atau masalah kebijakan sebetulnya? Saya itu mengidolakan Pak Luhut itu udah lama loh. Saya anggap beliau itu bisa mensosokkan Perdana Menteri, gambaran saya itu bahkan. Ini mengidolakan beneran atau nyinyir nih? Enggak lah, buktinya saya kira welcome untuk diaudit, malah minta yang pertama kali dengan gembira. Bahkan sampai nanti kalau tidak diaudit saya gugat ke PT UN. Itu kan karena saking supaya ini terimplementasi apa yang dimau Pak Luhut itu. Kalau Anda menggugatnya kan Anda menganggap itu udah keputusan pemerintah. Nah itu kan personal semua tuh. Nah, enggak lah, itu pemahamannya Faldo aja. Ini kan Oke, kembali ke persoalan. Iya. Jadi Anda setuju kalau itu malahan minta untuk diaudit ya, tidak ada masalah? Tidak ada masalah, ini kan negara demokrasi dan kita memang niatnya mendirikan LSM itu kan untuk berbangsa bernegara. Ya, kalau LSM bersih juga kenapa harus takut diaudit kan? Iya, Tidak untuk berinteraksi juga dengan pemerintah. Bahkan zaman pengalaman saya tahun 94 itu di LBH Semarang diajari Munir untuk program berbasis kinerja. Jadi sebelum pemerintah setelah reformasi berbasis kinerja itu kami sudah biasa berbasis kinerja. Dan tujuannya apa? Untuk mengajak pemerintah itu justru duduk bersama, kita gugat, kita demo, duduk bersama, ayo kita bicarakan solusinya apa. Jadi kami ini sudah diajari untuk selalu berinteraksi dengan pemerintah. Bahkan kalau toh kadang-kadang dituduh oposisi, itulah bagian memang yang kami harus ambil peran itu. Jadi bagian kita menyumbang kepada negara. Maksud saya berbicara soal mengambil peran ya, selama ini LSM kerap mengkritik, tapi juga ada koreksi terhadap LSM. Apakah kritik yang dilakukan itu basisnya betul? Kalau mengkritik tapi dengan data yang salah itu kan juga destruktif gitu loh. Jadi bagaimana? Apakah LSM selama ini bisa menjamin kalau kritik-kritik yang diberikan itu adalah menggunakan data yang benar? Iya, saya kira itu harus ditempatkan pada konteksnya ya. Misalnya gini, Imparsia melakukan penelitian sekuritisasi di Papua misalnya. Buka aja, kita buka-bukaan data berapa ini, berapa itu boleh saja gitu loh. Dalam melihat data itu kan bisa jadi sudut pandangnya berbeda. Maka saya tanya tadi sama Bapak dari KIP kan, siapa yang bisa tentukan datanya salah atau benar? Itu loh, poinnya di situ sebetulnya Mbak. Soal kemudian datanya berbeda itu hal yang biasa dalam demokrasi. Saya kira kita harus hindari itu kalimat data itu salah bagaimana. Karena menurut saya, orang itu bisa saja melihat satu data yang sama, tetapi memaknainya berbeda. Sehingga orang lain yang melihatnya berbeda akan melihat itu salah. Tapi bisa juga kan sengaja memaknainya berbeda dalam arti memanipulasi data. Kalau sengaja berarti kan ada niat jahat, itu ranah hukum. Silakan saja kalau itu. Itu nggak ada soal bagi kami itu ya. Anda yakin silakan saja karena biasanya kalau pemerintah bilang kita akan proses secara hukum nanti dikritik lagi pemerintahnya. Ya kalau kemudian memang salah ya akui salah. Kami sih prinsipnya begitu Mbak. Tapi kalau memang itu sifatnya menurut itu kriminalisasi, kemudian itu represi ya kami akan bilang begitu. Oke, jika memang persoalan utama di negeri ini adalah data, Pak Romanus, jadi sebaiknya bagaimana kalau masing-masing pihak mengaku memiliki data yang benar, bagaimana kita mendudukan data yang paling valid itu yang mana sehingga kedepannya tidak akan muncul lagi permasalahan? Ya ini memang problem yang serius ya di bangsa ini ya. Tumpang tindih antar lembaga itu sangat besar ya, banyak sekali. Saya ingat dulu data Bulog dengan data Kementerian Pertanian itu beda. Ini kan soal-soal yang serius ya, sehingga saya kira semangat untuk satu data ke depan itu saya kira sudah benar ya, semangatnya ya. Bahwa kemudian dalam perjalanan ini masih butuh perjuangan yang lebih kuat lagi. Saya kira itu, tapi cita-cita saya kira sudah jelas. Gitu. Oke, dalam kasus ini soal deforestasi ini jadi sebaiknya bagaimana nih untuk tahu data yang mana yang benar, yang salah? Kalau menurut saya yang penting ambil hikmahnya dari peristiwa ini kan begitu ya. Jadi sekali lagi tempatkan soal lingkungan ini kan soal kita bersama, gitu kan ya. Sehingga menurut saya kementerian-kementerian terkait yang punya tanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai sektor, berbagai stakeholder itu menurut saya duduk bersama. Sehingga kemudian ini kan yang bingung kan bukan kita, tapi masyarakat. Ini yang benar yang mana? LSM atau pemerintah kan membingungkan. Nah menurut saya, kalau menurut saya ambil inisiatif supaya daripada kita marah-marah di media begitu ya, yang tidak punya dasar yang kuat. Lebih baik ambil inisiatif, bagaimana mempertemukan berbagai stakeholder itu sehingga kita satu nafas. Oke, dengan mendudukan stakeholders itu juga sama dengan mengaudit data kan sebetulnya, sama-sama kita koreksi data. Kalau itu kan mikro sekali kalau audit data saja kan, ada begitu banyak spektrum kegiatan berbagai lembaga itu yang menurut saya harus sinkronisasi, sehingga sekali lagi supaya kesimpang siuran itu tidak terjadi. Makanya Bang Rey,
Anda setuju itu adalah solusi yang lebih baik mensinkronisasikan data dengan mendudukan semua pihak daripada dengan pendekatan kekuasaan meminta LSM untuk diaudit? Itu kan pekerjaan yang sebetulnya sangat sederhana. Ya. Yang sejatinya sudah dilakukan oleh pemerintah. Hal-hal yang seperti itu. Nah oleh karena itulah kita mengkritik cara yang dilakukan oleh Pak Luhut ini. Kan bukan kali pertama. Beliau sering kali mengatakan, ayo kita berdebat. Saya undang, kita berdebat. Kan kira-kira begitu. Ketika orang kan berdebat itu tidak harus begini kan, piece to piece. Pak Luhut keluarkan data, saya keluarkan data dari sini sama-sama dimediakan oleh media. Itu juga bagian dari perdebatan. Berdebat di publik dengan Itu ya bagian dari perdebatan di publik kan. Tapi kan pada ujung-ujungnya seperti kita ketahui, ada kawan kita Haris Azhar dipersoalkan kan karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Nah tiba-tiba sekarang soal saya akan audit. Artinya kan kalau kita lihat secara umum, pendekatannya bukan mau dialog, tapi pendekatannya itu adalah ini saya yang berkuasa loh. Sekarang kita berbicara soal pendekatan kritik ya, terakhir ya. Ya saya mau mengatakan begini, pemerintah dengan indeks demokrasi kita yang sebetulnya makin menurun, mestinya lebih ekstra hati-hati. Jangan sampai kemudian tingkah mereka, pernyataan mereka, sikap mereka, jangan sampai tindakan-tindakan pemerintah itu dianggap mengancam demokrasi, Mas Faldo. Terakhir. Ya, ditanya mau audit, ya kita rutin audit. Ditanya undang-undang, ya ada undang-undangnya. Jadi kan ini masalahnya apa? Apa ini bahasa kekuasaan? Gesturnya Pak Luhut ya beda lah sama Pak Jokowi, sama Pak Anies, apalagi orang seberang kayak saya gitu. Nah jadinya ini kan sudah saya duga dari awal bahwa memang masalahnya masalah personal aja. Selesaikan aja sendiri masing-masing, undang-undang udah dijelaskan dari tadi, audit sudah dijelaskan dari tadi, data sudah saya jelaskan 2011 sampai 2013. Maksudnya Pak Luhut punya masalah personal dengan LSM. 2019 gitu kan, dibilang kita bohong. Padahal Pak Jokowi jadi presiden 2014. Bung Faldo. Nah oleh karena itu, ya saya kira ini pada akhirnya ini permasalahan personal dengan alasan yang sangat kompleks. Iya, artinya Anda mau mengatakan Pak Luhut punya sentimen negatif terhadap LSM. Sudah habis ya. Pak Luhut pribadi punya sentimen negatif terhadap kita akan lihat ya bagaimana perkembangan selanjutnya dan mudah-mudahan ada solusi yang menempatkan kedua belah pihak ini di ruang yang sama bisa berdiskusi dengan cara yang lebih sehat. Terima kasih sudah hadir Mas Faldo, Pak Romanus, kemudian Mas Hussein, Bang Rey dan juga Mas Boyamin telah hadir di Kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi. Metro TV